Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tos.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah SA Figuarts Trunks. Langsung ya kita mulai reviewnya ya. Ini adalah Trunks. Dia adalah salah satu karakter di dalam serial animenya yaitu Dragon Ball. Trunks ini pertama kali muncul di cerita Android Saga ya. Kemunculannya itu pertama kali pada saat Frieza Robot muncul ke bumi. Semua yang melihat Trunks ini dikagetkan karena tiba-tiba Trunks ini bisa berubah menjadi Super Saiyan. Karena pada zaman itu yang bisa melakukan Super Saiyan itu baru Son Goku aja. Trunks ini datang dari masa depan untuk memberitahu Son Goku dan yang lainnya bahwa ada ancaman dari Android dan Cell. Jadi Trunks ini ingin merubah masa depan karena di masa depannya para Android ini membunuh banyak orang di bumi. Dan di bumi ini menjadi seperti kota mati. Makanya Trunks ini kembali ke masa lalu untuk mencegah hal itu terjadi. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas dari figur ini. Ini adalah figur SA Figuarts yang dibuat oleh Bandai. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harga itu kurang lebih di harga 1 jutaan ya. Karena untuk figur ini sendiri itu udah cukup susah untuk dicari. Lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk box di bagian depannya ini masih tipe box SAF Dragon Ball yang lama ya. Jadi ini kita bisa melihat figurnya dari luar seperti apa. Dan di bagian sampingnya itu kayak ada foto siluet dari si Trunks-nya. Di bagian samping kiri atas itu ada tulisan SA Figuarts, terus ada tulisan Trunks. Di bagian bawahnya ada logo Bandai, Tamashii Nation, dan untuk figur ini itu dirilis di tahun 2012. Jadi sudah cukup lama sih figurnya. Di bagian sampingnya ini ada foto siluetnya lagi, jadi sambungan dari bagian depannya tadi ya. Ada foto siluet dari Trunks-nya. Dan di bagian belakangnya ini berbagai macam pose-posenya dari figur Trunks dan berbagai macam penjelasan dari figurnya sendiri. Di bagian sampingnya lagi ini ada posenya dari si Trunks dan ada tulisan SA Figuarts dan ada tulisan Trunks-nya juga. Di bagian atasnya seperti ini ada tulisan Burning Attack. Di bagian bawahnya seperti ini. Oke, lanjut kita langsung aja buka isi dalam dari box figur ini ya. Di dalam boxnya teman-teman kita dapat satu buah blister dan satu buah kertas manual. Untuk di dalam blister ini kita dapat figurnya dari Trunks ya. Dan berbagai macam aksesoris yang banyak banget sih kita dapatnya. Ada aksesoris pedang, sarung pedang, dan ada pedang yang setengah juga. Terus untuk aksesoris face sculpt-nya di sini kita total ada dapat 8 face sculpt ya. Jadi 4 face sculpt Trunks yang biasa dan 4 face sculpt Trunks yang versi Super Saiyan. Terus parts tangannya juga nggak kalah banyak ya dapatnya. Kita total dapat 14 parts tangannya yang kita bisa ganti-ganti. Ada parts tangannya normal, terus ada yang ngebuka dan memegang pedang dan banyak macam lah untuk parts tangannya. Jadi untuk aksesoris dan parts penggantinya menurut gue sih ini kita dapatnya cukup banyak ya. Terus yang pasti kita dapat kertas manual di sini. Ini adalah panduan bagaimana cara mengganti parts tangan, terus mengganti face sculpt, dan juga memasang pedang ke tangannya seperti apa. Jadi itu aja teman-teman, di dalam boxnya kita dapat satu buah kertas manual dan satu buah blister di sini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari SA Figuarts Trunks. Dan pertama kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakannya sendiri, ya menurut gue sih ini sudah dibuat dengan cukup bagus ya. Mirip dengan si Trunks, kalau gue bilang sih. Terus kalau kita lihat dari dekat, mulai dari face sculpt-nya sendiri, kalau kita lihat dari dekat ya menurut gue sih masih sedikit kurang mirip ya dengan si Trunks. Gue ngerasa dari mukanya itu kayak ekspresinya kayak masih rada kaku. Dan untuk finishingnya sendiri itu kayak masih kurang rapi gitu. Bisa dilihat dari bagian bibirnya di sini dia kayak agak kasar-kasar gitu ya. Kayak kurang lurus gitu dan kayak masih polos banget gitu warnanya juga. Di bagian rambutnya juga potongan rambutnya itu kayak masih ada garis cetakannya di sini, di bagian sini. Jadi kayak potongan itu kayak masih kurang rapi gitu. Dari warna rambutnya gue suka sih, dari warna rambutnya dia kayak ada gradasi warnanya gitu dan menurut gue keren gitu.
Cuman di bagian sini itu bagian rambut itu kayak nggak bisa rapat banget gitu ya. Udah kita rapetin seperti ini, dia nanti kayak lama-lama ngebuka lagi gitu. Jadi menurut gue sih kalau kita lihat itu kayak ada garis gitu yang menurut gue agak sedikit mengganggu aja. Di bagian bajunya seperti ini, di bagian bajunya ya, di bagian jaketnya ya dibuat dengan cukup bagus ya. Terus di sini ada tulisan kapsul corpnya juga dibuat dengan bagus. Cuman di sini kayak ada garis gitu, ada garis cetakan yang masih kurang rapi juga. Di bagian belakangnya ini ada bolongan nanti buat nancepin bagian pedangnya ya, sarung pedangnya. Di bagian beltnya seperti ini, cuman untuk warna catnya juga kayak masih kurang rapi juga, kayak masih miring-miring gitu warna di bagian sabuknya ya, warna silvernya terutama. Di bagian kakinya seperti ini, cukup detail juga, dia ada kerut-kerutan di bagian celananya. Terus di bagian sepatunya dibuat seperti ini. Jadi ya overall dari penampakan dan detailnya ya ini wajar aja sih, karena figurnya kan udah dirilis di tahun 2012 ya, jadi udah cukup lama. Ya untuk penampakan yang seperti ini menurut gue sih ini sudah dibuat dengan cukup bagus ya. Terus dari artikulasinya, di bagian kepala ini kita bisa nengok kanan kiri. Cuman ini masih terbatas banget karena ini terhalang oleh bagian jaketnya. Dan di bagian kerah jaketnya ini benar-benar keras, jadi bukan bahan yang soft plastik ya. Jadi ini kita bisa nengok kanan ke kiri, terus atas bawah sedikit. Di bagian lehernya nggak ada artikulasi sama sekali ya, jadi ya cuman bisa gini-gini doang untuk di bagian kepala ya, jadi masih cukup terbatas menurut gua. Terus untuk di bagian tangannya, untuk artikulasinya ini bertumpu di bagian ball joint sebelah sini. Jadi di bagian sini nggak ada artikulasi ya di bagian bicepnya. Nah terus bisa maju ke depan, ke belakang, bisa seperti ini juga. Jadi bergantung sama ball joint di bagian sini. Terus ini bisa nekuk juga. Nah untuk nekuknya juga lumayan banyak ya, karena dia udah double joint di bagian sini, jadi untuk artikulasinya udah dibuat dengan cukup bagus. Di bagian tangannya seperti biasa bisa muter-muter, terus bisa atas bawah juga seperti ini. Di bagian dadanya ada artikulasinya ya, jadi ini bisa naik turun. Terus di bagian perutnya juga bisa muter-muter seperti ini dan ada artikulasinya sedikit. Terus di bagian kakinya bisa maju ke depan. Terus ini kita bisa turunin ya. Ini adalah artikulasi SF Dragon Ball yang lama. Jadi untuk di bagian kaki itu kita bisa turunin seperti ini supaya dapat artikulasi yang lebih jauh lah gitu. Terus ini kita bisa naikin lagi. Nah, terus ini kita bisa tekuk di bagian kakinya, bisa kita tekukin seperti ini. Dan untuk di bagian telapak kakinya ini bisa naik turun, terus bisa ke samping-samping, dan untuk ujung kakinya juga bisa gerak sedikit gitu. Untuk artikulasi juga masih cukup terbatas ya, dibandingkan dengan SF Dragon Ball yang sekarang ya, jelas ini masih terlihat kayak masih agak kaku gitu artikulasinya. Nah terus teman-teman, di sini kita juga dapat Trunks yang versi Super Saiyan ya. Jadi ini akan gue coba ganti dulu. Nah jadi ini tinggal kalian copotin kepala biasa dan kalian pasang untuk kepala yang Super Saiyan. Jadi kalau udah terpasang seperti ini, cukup keren ya untuk kepala yang Super Saiyan ya menurut gue. Jadi kelihatan keren gitu Trunksnya. Untuk sculpt dari rambutnya juga menurut gue dibuat dengan bagus gitu. Ya cukup keren gitu ya dari sculpt rambutnya. Cuman gue ngerasa untuk bagian warna rambutnya sebenarnya sih di bagian sini tuh warna kuningnya udah dibuat dengan bagus gitu ya, apalagi ada gradasinya. Cuman di bagian belakangnya itu warna itu kayak terlalu putih ya gitu menurut gue. Jadi kelihatannya itu kayak warnanya kayak pudar gitu. Terus di bagian depannya juga bagian poninya juga dia kayak keputih-putihan gitu. Jadi ya kalau dilihat itu agak aneh aja gitu sih ya, di bagian sininya warna kuning terang, cuman di bagian belakangnya itu kayak sedikit pudar gitu. Dari sculpt mukanya ya kurang lebih sama ya, sama Trunks yang biasa tadi, cuman di sini berbeda, untuk alisnya udah berwarna kuning dan mata itu kayak berwarna hijau gitu. Oke teman-teman, yang pasti di sini kita dapat aksesoris berupa pedangnya. Yang ini adalah sarung pedangnya. Untuk pedangnya sendiri kita dapat dua versi, ada pedang yang normal dan ada pedang yang setengah seperti ini. Kalau berdasarkan dari kertas manualnya ini namanya Broken Sword. Cuman gue lupa sih di filmnya aslinya itu emang si Trunks pernah ya untuk bagian pedangnya itu rusak seperti ini. Kayaknya sih seingat gue sih kayaknya nggak pernah deh. Cuman kalau dilihat dari fungsinya, sebenarnya ini adalah untuk dimasukin ke bagian sarungnya seperti ini.
Nah, jadi seolah-olah pedangnya itu masuk ke bagian sarungnya. Soalnya kalau pedang yang full ini itu nggak bisa dimasukin ke bagian sarungnya, jadi dia mandek di sini. Dari secara ukuran juga pedang yang full ini kayak lebih panjang gitu dibandingkan dengan sarungnya. Dari pedangnya sendiri ya cukup oke lah ya, cukup keren dibuatnya berwarna silver gitu, jadi kayak kelihatan kayak besi asli gitu. Cuman ini terbuat dari plastik ya. Di bagian sini ya seperti ini, jadi ya untuk detailnya sih masih standar aja gitu. Di bagian sarungnya, nah di bagian sini ini kayak karet gitu ya, kayak soft plastik. Cuman dari warna catnya masih belepetan di sini, kayak masih agak berantakan. Dan di bagian sininya juga kayak masih keluar-keluar gitu warna catnya. Untuk cara masanginnya, ini ke bagian figurnya ini kalian tinggal tusukin gitu di bagian belakangnya. Nah, kalian tusukin di bagian punggungnya seperti ini. Dan untuk tali ini kalian tusukin lagi ke bagian bolongannya ini. Cuman emang ini agak sedikit ngepres ya, dan menurut gue sih ini sedikit rawan karena takut tali ini jadi putus gitu, karena kayak agak sedikit dipaksa gitu. Nah, kalau udah terpasang seperti ini dan dipasang lagi bagian sarung pedangnya. Nah, kurang lebih seperti inilah kalau sudah terpasang. Oke, jadi untuk figur SA Figuarts Trunks ini, ya memang figurnya masih banyak hal yang bisa diimprove ya. Cuman wajar aja karena ini figur rilisan tahun 2012, jadi sudah cukup lama. Tapi kekurangannya sendiri juga masih tergolong minor sih menurut gue ya. Karena looks dari figur ini ya masih bagus-bagus aja kalau dilihat. Kalau kita perhatiin banget aja gitu, baru kelihatan detail-detail dari figurnya itu kayak masih kurang rapi. Terus gue suka di sini kita dapat dua versi Trunks sekaligus ya. Jadi ada versi Trunks yang biasa dan versi yang Super Saiyan. Terus juga kita dapat face sculpt dan parts tangannya itu dikasihnya banyak banget. Jadi overall untuk figur ini menurut gue masih layak banget ya untuk kalian beli di tahun 2021 ini. Dari kualitas emang beda dengan SF Dragon Ball yang sekarang, cuman masih bisa diterima banget dan jadi koleksi dari kalian. Untuk skor dari gue kasih nilai 7 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.